Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Trisnawianti, mahasiswi Pasca Sarjana Universitas Profesor Dr. Hamka Muhammadiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan era digital, memungkinkan siswa dapatkan pengetahuan berlimpah. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir ujian semester pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar oleh dosen pengampu Dr. Hajah Isana El Kuluko, MPD. Pendidikan tradisional dan era digital memiliki perbedaan signifikan dalam pendekatan, metode, dan alat yang digunakan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah gambaran singkat tentang perbedaan keduanya. Yang pertama, metode pengajaran. Pada pendidikan tradisional menekankan pada pengajaran langsung oleh guru di dalam kelas. Interaksi antara guru dan siswa lebih bersifat tatap muka dengan penekanan pada buku teks dan materi cetak. Sedang era digital memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk menyediakan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran online, video pembelajaran, dan simulasi. Yang kedua yaitu akses informasi. Pada pendidikan tradisional, informasi utama didapatkan melalui buku teks, papan tulis, dan sumber-sumber cetak lainnya. Keterbatasan akses tergantung pada koleksi perpustakaan fisik dan literatur cetak. Sedangkan pada era digital, akses ke informasi lebih cepat dan lebih luas melalui internet. Siswa dapat mengakses berbagai sumber pembelajaran, video, e-book, dan materi interaktif secara online. Ketiga, interaksi siswa. Pendidikan tradisional, interaksi antar siswa biasanya terjadi dalam lingkungan kelas dengan komunikasi tatap muka dan kerja kelompok di kelas. Sedangkan era digital, siswa dapat terlibat dalam forum online, proyek pembelajaran kolaboratif, dan diskusi melalui platform pembelajaran daring. Interaksi virtual dapat terjadi tanpa memandang lokasi fisik. Keempat, penilaian dan umpan balik. Pada pendidikan tradisional, penilaian cenderung bersifat periodik, seperti ujian dan ulangan. Umpan balik dapat diberikan secara langsung oleh guru. Sedangkan pada era digital, penilaian dapat bersifat formatif dan dapat dilakukan melalui platform online. Sistem pembelajaran digital juga dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa. Kelima, fleksibilitas waktu dan tempat. Pada pendidikan tradisional, pembelajaran biasanya terjadi di dalam ruang kelas pada waktu yang telah ditentukan. Sedangkan pada era digital, pembelajaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Model pembelajaran jarak jauh memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur waktu dan juga tempat pembelajaran. Yang keenam, keterlibatan orang tua. Pada pendidikan tradisional, komunikasi dengan orang tua terutama melalui pertemuan tatap muka di sekolah. Sedangkan pada era digital, orang tua dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui platform digital, mendapatkan informasi tentang kemajuan anak, dan berkomunikasi dengan guru secara online. Peran teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, termasuk dalam pembelajaran. Berbagai perkembangan teknologi telah membuka peluang baru dan meningkatkan efektivitas metode pembelajaran. Berikut adalah beberapa peran teknologi dalam pembelajaran. 1. Akses informasi. Teknologi memberikan akses mudah dan cepat terhadap informasi. Internet memungkinkan siswa dan guru untuk mengakses berbagai sumber belajar, makalah riset, dan referensi online. Ini membuka cakrawala pengetahuan tanpa batas, memperkaya materi pembelajaran. Yang kedua,
e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Platform pembelajaran online, kursus daring, dan aplikasi pembelajaran jarak jauh memungkinkan siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak dapat hadir di tempat pembelajaran fisik atau memiliki jadwal yang sibuk. Ketiga, interaktif dan kolaboratif. Teknologi memungkinkan pembelajaran menjadi lebih interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran berbasis teknologi seringkali melibatkan elemen-elemen seperti video, simulasi, dan game yang membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Keempat, personalisasi pembelajaran. Sistem pembelajaran berbasis teknologi dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Analisis data dapat digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan setiap siswa, memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif. Kelima, alat bantu pengajaran. Guru dapat menggunakan berbagai alat bantu pengajaran yang didukung teknologi, seperti presentasi multimedia, papan interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran. Hal ini membantu menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Keenam, evaluasi dan pemantauan kemajuan. Teknologi memungkinkan penggunaan berbagai alat evaluasi otomatis dan sistem manajemen pembelajaran yang dapat membantu guru untuk memantau kemajuan siswa dengan lebih efisien. Ini juga memberikan umpan balik secara instan kepada siswa untuk perbaikan cepat. Ketujuh, pembelajaran berbasis game atau game-based learning. Game edukatif dapat digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep sulit dengan cara yang menyenangkan dan interaktif. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi siswa, tetapi juga memperkuat pemahaman konsep. Kedelapan, keterlibatan orang tua. Teknologi memungkinkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak-anak. Platform dan aplikasi pembelajaran seringkali menyediakan laporan kemajuan siswa, tugas, dan informasi penting lainnya yang dapat diakses oleh orang tua. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih kaya bagi siswa. Meskipun demikian, perlu diperhatikan pula aspek keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Akses informasi yang luas memainkan peran kunci dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membuka pintu bagi akses informasi yang lebih cepat dan lebih mudah daripada sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin yang menggambarkan pentingnya akses informasi yang luas bagi pembelajaran. 1. Diversitas materi pembelajaran. Akses informasi yang luas memungkinkan siswa dan pembelajar untuk mengakses berbagai jenis materi pembelajaran, mulai dari teks, gambar, video, hingga sumber daya interaktif. Hal ini membantu dalam memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dan memungkinkan setiap individu untuk menemukan gaya pembelajaran yang paling sesuai dengan mereka. 2. Kemudahan akses. Dengan internet dan teknologi digital, informasi dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Pembelajar tidak lagi terbatas oleh batasan geografis atau waktu. Mereka dapat mengakses sumber daya belajar di rumah, di sekolah, atau bahkan saat berada di perjalanan. Ini memberikan fleksibilitas yang besar dalam pengaturan waktu pembelajaran. 3. Inovasi dalam pembelajaran. Akses informasi yang luas juga merangsang inovasi dalam metode pengajaran dan pembelajaran. Guru dan pendidik dapat mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran mereka, memanfaatkan sumber daya online, platform pembelajaran digital, dan aplikasi edukatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Pembelajaran berbasis masalah. Dengan akses yang meluas ke informasi, pendekatan pembelajaran dapat berfokus pada pemecahan masalah dan aplikasi praktis. Siswa dapat mencari informasi untuk memecahkan masalah dunia nyata dan menerapkannya dalam konteks nyata, meningkatkan relevansi dan pemahaman konsep. Yang kelima, kolaborasi global. Akses informasi yang luas memungkinkan kolaborasi antar individu, kelompok, atau lembaga pembelajaran dari seluruh dunia. Siswa dapat terlibat dalam proyek bersama, berbagi pengetahuan, dan memperluas wawasan mereka melalui kolaborasi internasional. 6. Peningkatan literasi digital. Pembelajaran dengan akses informasi yang luas mendorong pengembangan literasi digital. Siswa belajar untuk menilai, memilih, dan menggunakan informasi dengan bijak. Mereka juga mengembangkan keterampilan untuk menyusun dan menyajikan informasi dengan cara yang efektif. 7. Pembelajaran berkelanjutan. Akses terus-menerus terhadap informasi memfasilitasi pembelajaran sepanjang hayat. Individu dapat terus meningkatkan keterampilan mereka, mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang studi mereka, dan tetap relevan dalam lingkungan yang terus berubah. Dalam rangka mengoptimalkan manfaat dari akses informasi yang luas, penting untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan kritis seperti evaluasi sumber, pemecahan masalah, dan kolaborasi untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan terampil dalam mengelola informasi. Keterlibatan siswa di era digital dalam pembelajaran memiliki dampak yang signifikan pada cara siswa belajar, berinteraksi, dan mengakses informasi. Era digital membuka pintu untuk inovasi dalam pendidikan, memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik dan efektif. Berikut adalah beberapa aspek keterlibatan siswa di era digital. 1. Pembelajaran interaktif. Siswa dapat menggunakan aplikasi, platform pembelajaran online, dan sumber daya multimedia untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Interaksi langsung dengan materi pembelajaran melalui simulasi, video, dan elemen multimedia lainnya dapat meningkatkan pemahaman dan minat siswa. 2. Kolaborasi secara online. Era digital memungkinkan siswa untuk berkolaborasi secara online. Mereka dapat bekerja sama dalam proyek, berbagi ide, dan berkomunikasi dengan teman sekelas mereka tanpa batasan geografis. Platform kolaboratif seperti Google Workspace, Microsoft Teams, atau platform pembelajaran online lainnya memfasilitasi kolaborasi dan pengembangan keterampilan siswa. 3. Akses informasi yang cepat dan luas. Siswa dapat mengakses informasi dengan cepat dan luas melalui internet. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk mendalami topik tertentu di luar kurikulum resmi. Akses ini juga memungkinkan siswa untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka sendiri, memperluas pengetahuan mereka, dan mengembangkan keterampilan penelitian. Keempat, penggunaan platform pembelajaran online. Berbagai platform pembelajaran online menyediakan kursus, tutorial, dan sumber daya belajar yang dapat diakses siswa dari mana saja. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar, memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan ritme dan gaya belajar masing-masing. 5. Penggunaan permainan pendidikan. Sumber daya digital juga dapat digunakan untuk menciptakan permainan pendidikan yang menyenangkan dan edukatif. Dengan memanfaatkan elemen permainan, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik dan efektif. Permainan ini dapat merangsang daya imajinasi, kreativitas, dan pemecahan masalah siswa. 6. Feedback yang lebih cepat dan personal. Guru dapat memberikan umpan balik lebih cepat melalui platform digital yang dapat membantu siswa untuk memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Sistem evaluasi otomatis juga memungkinkan penyediaan umpan balik yang lebih personal, membantu siswa dalam memperbaiki kinerja mereka secara lebih efektif.
7. Pemantauan kemajuan dan pencapaian. Sistem manajemen pembelajaran online memungkinkan guru dan siswa untuk memantau kemajuan dan pencapaian secara real time. Ini memungkinkan adaptasi cepat terhadap kebutuhan individu siswa dan memungkinkan guru untuk memberikan bimbingan yang lebih efektif. Namun demikian, meskipun ada banyak manfaat, tantangan seperti kesenjangan akses digital dan keamanan informasi juga perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa semua siswa dapat merasakan manfaat dari keterlibatan di era digital. Pembelajaran kolaboratif siswa adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Pendekatan ini menekankan kerjasama interaksi dan saling ketergantungan antar siswa. Berikut adalah beberapa karakteristik pembelajaran kolaboratif siswa. 1. Kerjasama. Mereka saling mendukung dan berkontribusi untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2. Interaksi sosial. Pembelajaran kolaboratif mendorong interaksi sosial di antara siswa. Mereka berdiskusi, berbagi pendapat, dan belajar satu sama lain melalui komunikasi yang terbuka. 3. Pembagian peran. Siswa dapat diberi peran tertentu dalam kelompoknya, memungkinkan mereka fokus pada kekuatan dan minat mereka sendiri. 4. Pertukaran ide dan pengetahuan. Siswa membawa pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri ke dalam kelompok. Melalui pertukaran ide, mereka dapat memperkaya pemahaman bersama dan memecahkan masalah secara lebih efektif. 5. Ketergantungan antar siswa. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan keseluruhan kelompok. Ini merangsang ketergantungan positif di antara siswa, membangun rasa tanggung jawab bersama. Pembelajaran aktif. Pembelajaran kolaboratif mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. 7. Pengembangan keterampilan sosial. Melalui interaksi dan kerjasama, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, negosiasi, dan pemecahan konflik. 8. Evaluasi bersama. Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh guru, tetapi juga oleh anggota kelompok. Ini dapat menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi individu dan cara untuk meningkatkan kinerja kelompok. Pembelajaran kelompok tidak hanya menguntungkan dalam hal perkembangan akademis, tetapi juga dalam mempersiapkan siswa untuk bekerja dalam lingkungan kerja yang lebih kolaboratif di masa depan. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasah keterampilan interpersonal mereka sambil memperdalam pemahaman mereka tentang materi pelajaran. Pelatihan keterampilan digital untuk siswa menjadi semakin penting di era digital ini. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kemampuan menggunakan perangkat lunak, aplikasi, dan internet telah menjadi keahlian yang sangat dibutuhkan di dunia pendidikan dan pekerjaan. Berikut beberapa poin yang dapat dijelaskan terkait pelatihan digital untuk siswa. 1. Pentingnya keterampilan digital. Keterampilan digital melibatkan kemampuan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, pengolahan informasi, literasi media, dan keamanan online. 2. Kompetensi yang diajarkan. Penggunaan perangkat lunak mengajarkan siswa menggunakan aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office atau Google Workspace. Pemrograman dasar, introduksi ke pemrograman dasar untuk memahami logika komputasi. Desain grafis, keterampilan dasar desain grafis untuk komunikasi visual efektif. 3. Literasi media dan informasi. Membantu siswa mengembangkan kritis berpikir terhadap informasi online, mengajarkan cara menyaring informasi dan menilai keterlanjutan sumber. Keempat, keamanan digital. Memberikan pemahaman tentang resiko keamanan online dan cara melindungi diri. Mengajarkan etika digital dan tanggung jawab dalam menggunakan teknologi. 5. Pendekatan praktis. Menyelenggarakan sesi praktik menggunakan perangkat lunak dan aplikasi yang relevan. 6. Kolaborasi dan komunikasi.
mengembangkan kemampuan berkolaborasi secara digital. 7. Fleksibilitas dan adaptabilitas. Pelatihan harus dirancang untuk mengajarkan siswa menjadi adaptif terhadap perkembangan teknologi yang cepat. 8. Pengintegrasian dalam kurikulum. Merancang kurikulum yang mengintegrasikan keterampilan digital ke dalam mata pelajaran yang ada. 9. Evaluasi dan pemantauan. Memberikan penilaian secara berkala untuk mengukur kemajuan siswa dalam keterampilan digital. Menciptakan mekanisme pemantauan untuk memastikan siswa terus mengasah keterampilan mereka. Pelatihan keterampilan digital untuk siswa bukan hanya tentang memahami teknologi, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi yang diperlukan untuk sukses di dunia yang semakin terhubung secara digital. Era digital membawa banyak kemajuan dan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, tapi juga membawa sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa tantangan utama dan solusi yang dapat diterapkan dalam menghadapi pendidikan era digital. Tantangan 1. Keamanan data. Ancaman keamanan. Dengan semakin kompleksnya teknologi, muncul ancaman keamanan cyber yang serius seperti peretasan, malware, dan serangan fisik. Privacy. Penyalahgunaan data pribadi oleh pihak ketiga merupakan perhatian utama. 2. Kesenjangan digital. Akses tidak merata. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Menciptakan kesenjangan digital antara daerah perkotaan dan pedesaan serta tantangan negara maju dan berkembang. 3. Disrupsi pekerjaan. Otomatisasi. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan, AI, dan otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, menciptakan ketidakpastian dalam pasar tenaga kerja. 4. Overload informasi. Infoxication. Berlebihan informasi dapat menyebabkan kelelahan informasi atau infoxication, di mana orang kesulitan memilah dan memahami informasi yang relevan. Apa solusinya? 1. Untuk keamanan data, lakukan enkripsi. Implementasi enkripsi data dapat membantu melindungi informasi yang disimpan atau ditransmisikan. Pelatihan keamanan. Meningkatkan kesadaran keamanan di antara pengguna dan pelatihan keamanan cyber dapat membantu mengurangi risiko ancaman. 2. Kesenjangan digital. Akses internet universal. Upaya untuk menyediakan akses internet yang merata di semua wilayah dapat mengurangi kesenjangan digital. Pendidikan digital. Meningkatkan literasi digital melalui pendidikan dapat membantu mengatasi kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi. Disrupsi pekerjaan, pendidikan, dan retraining. Menyediakan pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan di era digital. Kolaborasi manusia AI mendorong kolaborasi antara manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan pekerjaan baru. Overload informasi. Filterisasi informasi, membangun kebiasaan filterisasi informasi, dan menggunakan alat bantu seperti mesin pencari dan algoritma rekomendasi yang cerdas. Manajemen waktu, mengembangkan keterampilan manajemen waktu dan fokus untuk mengelola informasi dengan lebih efisien. Mengatasi tantangan di era digital memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Penerapan solusi yang cerdas dan berkelanjutan dapat membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh teknologi digital. Teman-teman hebat, demikian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat, demikian pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.